Makassar. Itu rasa menika sami-sami nderek istilahnya nyeng kuyung nggih, nyeng ambrek rasanipun bagusnya itu bagaimana. Terus keadaan yang seperti ini menyikapi menapa memahami dalam konteks kehidupan yang sekarang. Sami ngrembak wonten amrih saenipun kados pundi. Nah, pendengar, saya yakin nggak cuma di Jawa, nggak cuma di tanah Jawa ini yang punya adat atau budaya, tapi di setiap daerah. Di setiap daerah, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pasti punya yang namanya budaya. Tapi mungkin dengan sebutan masing-masing ya, Bobong ya. Nah, kita ngertinya kalau di Jawa dengan sebutan khas Jawa, mungkin di luar Jawa juga dengan luar Jawa juga. Mungkin di luar negeri juga ada ya, Bobong. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu budaya utawi budaya itu masih ada. Nah, gini. Matur nuwun menika budaya menawi dipun kupas nggih, kupas tunggal-tunggal. Terus kathah para kawula menapa masyarakat umumnya itu menyebutnya budaya. Jadi budaya sebenarnya itu apa gitu ya. Budaya itu sebenarnya adalah hasil dari budidaya, cipta, rasa dan karya. Hasil budi, daya, cipta, rasa dan karya. Lima unsur. Terus menawi dikupas satu nggih budi. Apa sih budi itu? Budi adalah sebuah hasil dari jiwa yang membawa nilai dari nilai-nilai hakiki atau hakikat manusia atau fitrah manusia. Dari hasil fitrah manusia ini maka tumbuhlah nilai-nilai keluhuran dan kebaikan. Fitrah yang dibawa manusia sejak lahir sebenarnya, mulai dari bayi itu sebenarnya sudah membawa budi, nilai kebaikan, nilai keluhuran, nilai kesucian itu semua manusia. Nah, namun kemudian ketika dalam perkembangannya kemudian menjadi berbeda antara satu dengan yang lainnya karena faktor lingkungan atau faktor alam gitu. Terus kemudian contohnya ini kalau misalnya ngaten budi bahasa. Jadi bahasa kalau misalnya Indonesia itu katanya beragam, bersuku-suku. Dari setiap suku mawon misalnya Jawa Timur dengan Jawa Tengah bahasanya sudah berbeda. Dari perbedaan ini maka menimbulkan adat kebiasaan yang secara pola bahasanya itu berbeda. Misalnya nek Jawa Timur rada ngene iki, nek Jawa Tengah rada halus neh. Jadi kemudian faktor makanan itu akhirnya menjadi berpengaruh. Misalnya nek Jawa Timur kan rada seneng asin. Kalau Jawa Timur manis ya. Iya, kecenderungan kalau misalnya Jawa Tengah cenderung manis. Saudara kita yang ada di timur, misalnya daerah di Sulawesi ya, ada yang di Makassar, pedes seperti Padang. Padang Sumatera itu sukanya pedas. Jadi dari istilahnya makanan juga berpengaruh. Iya, jadi akhirnya mempengaruhi jiwa dan karakter seseorang. Itu kalau misalnya dari bahasa, kemudian dari budi pekerti membedakan antara satu suku dengan suku yang lain karena faktor lingkungan. Makassar, daerah saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Jadi karena lingkungannya yang dipengaruhi oleh sungai, hutan, alam, pegunungan ini kemudian menjadikan karakter yang beda pula. Jadi bisa dibilang manusia itu bisa pembangunan karakternya juga dari alam sekitarnya nih. Iya. Itu dari budi pekerti. Jadi ada bagian dari saudara-saudara kita yang mungkin di pedalaman, seperti yang di Baduy Dalam. Kemudian ada saudara-saudara kita yang di Papua yang di dalam itu kemudian menjadi berbeda karakternya. Jadi karena lingkungan. Mempengaruhi. Terus kemudian sekarang dari budi inilah menumbuhkan sebuah nilai-nilai keluhuran dan kebaikan. Sebenarnya
dari kita, saudara kita yang ada di New Sewu, yang ada di mana suku-suku yang lain itu nilai keluhuran itu tetap sama, mempunyai nilai kebaikan yang sama. Namun karena lingkungan yang membuat seseorang menjadi keras karena lingkungan. Jadi kalau misalnya Sewu di Jawa ini sungainya kecil gitu, sungainya biasa, yang paling besar palingnya Sungai Bengawan Solo gitu. Kalau misalnya di Kalimantan kan sungainya Kapuas, sungai yang Barito. Jadi sungai yang besar itu akhirnya menjadikan pola pikir, pola hidupnya menjadi berubah. Namun nilai-nilai keluhuran dan kebaikan tetap sama. Jadi saudara kita yang ada di Papua, saudara kita yang ada di mana-mana, mungkin di Sunda, sebenarnya ini mempunyai nilai kebaikan dan nilai keluhuran. Karena nilai kebaikan dan nilai keluhuran ini memang asalnya dari Tuhan. Budi itu adalah sebuah hasil dari jiwa yang membawa nilai-nilai dari nilai-nilai hakiki atau hakikatnya manusia. Manusia itu semuanya adalah sebenarnya baik. Daya itu adalah hasil dari budi. Jadi Daya itu adalah hasil dari budi yang menumbuhkan keluhuran. Keluhuran ini timbulnya daya. Daya itu adalah kekuatan dalam diri. Jadi karena lingkungan, karena alam tadi, maka menumbuhkan kekuatan